budaya. Pasti. Pagi hari ini Acil Irus kita akan ajak pendengar untuk lebih mengenal lagi ya, mengingat lagi tentang kekayaan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan khususnya, yaitu rumah hubungan tinggi masyarakat Banjar. Nah, kayak apa bentuk rumahnya, mungkin bahannya juga apa, dan yang paling penting yang perlu untuk kita ketahui Cilirus untuk generasi muda ini juga ya, mungkin filosofinya itu seperti apa. Ya baik, kita persilakan untuk Ibu Ida dan juga Pak Alimuddin. Silakan Ibu. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandiran beisukan ini kita memandirakan budaya Banjar ya kalau. Nah, ujar kuncara ningkrat itu ada 7 unsur budaya itu. Salah satunya itu adalah kesenian. Nah, jadi kalau kesenian ini seni bentuk bangunan itu juga termasuk seni, hasil karya seni. Tapi kalau dilihat dari pembuatannya itu termasuk dengan teknologi, bagaimana membangun rumah tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui pembagian jenis rumah ini dari sudut pandang berbeda, maka jawabannya akan berbeda. Nah, jadi kalau kita melihat jenis rumah dari jenis adat, maka lain-lain ya kalau pale. Kalau udah kita itu ada nangarannya jenis rumah hubungan tinggi itu kalau dilihat dari adat. Tapi kalau dilihat dari jenis rumah makan lain-lain. Ya kalau ada rumah makan Banjar, ada rumah makan Padang ya kalau. Jadi lain-lain. Tapi kalau sebelum kita lanjut ke rumah adat Banjar nih, kita kan harus juga mengenal jenis rumah yang ada di Indonesia ini Pak sampai 14 jenisnya. Sampai 14. Jadi ada yang ngarannya rumah tapak. Rumah tapak itu bertapak langsung di atas tanah. Tapi di Banjar ini kada kawa karena dua kita ini rawa Pak Ali. Kada kawa bertapak tanah. Nah, bertapak tanah itu biasanya di Jawa atau di hulu sungai. Ini di bawahnya kada rawa. Jadi ada juga rumah nang kluster, ada rumah nang couple, ada nang apartemen, ada kondotel. Jadi kondotel itu kondominium tapi fasilitas hotel. Ada ruko, jadi rumah itu sekaligus toko. Ada juga rumah kantor, jadi rumah itu sekaligus kantor. Ada juga jenis hunian yang terintegrasi dengan transportasi, ada yang seperti itu ya. Jadi ada lagi apartemen. Nah, ada juga rusunawa. Rumah susun. Nah, itu nang model nang wayah ini. Nah, yang kita pandirakan hari ini itu adalah rumah hubungan tinggi. Itu salah satu rumah adat Banjar yang sekarang itu orang bila membangun rumah jarang anak baulah nang kayak itu ya kalau Pak Alek. Tapi itu biasanya termasuk aset pemerintah ya. Tapi kalau milik pribadi adalah Pak Alek nang Pak Acil Irus nang milik pribadi tapi bentuknya itu rumah hubungan tinggi. Masih ada kan ditemui ya. Wah, ini kita bisa berulah rumah itu model macam-macam ya kalau ada aja rumah minimalis. Tapi jarang aku anak bola rumah model hubungan tinggi ya. Padahal hubungan tinggi itu anti banjir. Abang baru bahannya tinggi benar ya kalau. Tinggi benar. Jadi di bawah perumahan tuh kau bayun. Nah, kau bayun, kau bermainan ya kalau kau bisa pindaan dia lah paling lah. Di benar. Banjar sini masih ada lah rumah hubungan tinggi kita. Wah, ini sudah mulai punah nih. Mulai punah, memang ada rumah bahari itu terutama di Sungai Jingah ya. Tapi modelnya pun lain rumah hubungan tinggi. Cuma rumah Banjar biasa aja nang bahannya itu dari kayu. Nah, nang memulai penjelasan tentang rumah hubungan tinggi ini kita serahkan non ahlinya yaitu Bapak Alimuddin. Terima kasih Bunda Acil Irus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat budaya, dalam pandir beisukan ini kita akan mencoba bepandiran masalah rumah hubungan tinggi. Ini sebenarnya ada kayak yang rendah hubungannya. Ada yang rendah. Jadi sebetulnya selain rumah hubungan tinggi di dalam masyarakat Banjar, ini macam-macam jenis rumahnya. Ada rumah balai bini, ada rumah balai laki, rumah gajah menyusu, ya macam-macam.
Tetapi yang lebih menarik itu adalah rumah bebungan tinggi. Kenapa jadi menarik? Karena inilah yang dijadikan oleh pemerintah Kalsel sebagai maskot. Ikon Pak. Ya, ikonnya. Jadi ikonnya Kalimantan Selatan. Jadi mewakili dari sekian banyak. Nah, rumah bebungan tinggi ini menarik karena sebetulnya rumah bebungan tinggi ini hingga kini ini mulai sudah menghilang. Jadi kita juga prihatin bahwa rumah-rumah tradisional masyarakat Banjar itu mulai menghilang. Nah, kalau di Banjarmasin misalnya masih kita bisa melihat daerah Sungai Bingah ya, tapi itu pun sudah juga mulai berkembang begitu di rehab, hilanglah bentuknya yang asli. Padahal ya hilang. Nah, rumah tinggi ini Bahari itu menjadi tempat istana raja, Raja Bahari. Nah, padahal rumah tinggi ini filosofinya ini dalam sekali ya, dalam sekali. Kalau kita melihat rumah tinggi itu kan ada istilah alam atas, ada alam bawah. Alam atas itu adanya atap ya, bubungan sekalian. Panggung itu adalah alam bawah. Jadi manusia itu diandaikan dia di dalam dua alam, diapit dua alam, yaitu alam atas dan alam bawah. Nah, jadi ada simbol filosofinya sebetulnya yang sampai kini memang harusnya dipertahankan. Nah, kemudian hal yang menarik, ada kemiripan, ada kesamaan dengan rumah-rumah balai di Dayak sebetulnya ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, apa ada hubungan dengan masyarakat Banjar dengan Dayak? Sebetulnya ada. Salah satu teori kajian bahwa sebetulnya orang Banjar itu orang Dayak dulu, orang Dayak juga sebetulnya orang Dayak. Namun ketika kerajaan Banjar mereka masuk Islam, maka mereka inilah mengaku akhirnya Banjar. Jadi kadang-kadang pemberian etnik suku ini kaitannya dengan Banjar. Sama dengan ini orang-orang Batak Mandailing, di situ ada Toba ya, ada yang lain-lain Simalungun. Tapi yang Batak Mandailing mengaku karena Islam, dia mengaku Melayu bukan mengaku Batak. Jadi sepertinya ada kaitannya dengan Melayu Banjar dengan Islam. Nah, kembali pada rumah bebungan tinggi. Nah, intinya yang kita pertimbangkan itu bagaimana supaya rumah-rumah tradisional ini terus dijaga, dilestarikan. Karena kalau ini sudah punah, maka budaya-budaya masa lalu juga akan hilang. Barangkali itu dulu Bu Ida. Ciri khas bentuknya dari bubungan tinggi itu tadi apa aja Pak? Jelas bentuknya, yang jelas itu panggung ya, rumah panggung. Jadi rumah panggung, kemudian bubungannya itu lebih tinggi, tapi memang ada juga yang agak rendah. Ada juga yang lancip sebetulnya, tapi ini yang bubungan tinggi. Nah, atapnya Pak? Atapnya ini biasanya kalau Bali itu atap sirap ya, sirap. Wah, dan kayunya kayu ulin. Bali ada lagi sirap ini. Tambah sirapnya ada lagi. Nah, atap ini karena sudah bau-bau ya arahnya ke ini ya, ke seng, apa itu yang lain-lain nih. Multirok. Iya, multirok. Jadi tidak as lagi. Karena masalahnya pembuat sirap ada. Pembuat sirap ada lagi. Dan kayunya pun kayu ulin. Jadi ini menyesuaikan dengan lingkungan Kalimantan. Kayu ulin. Wah, ini kalau orang bola ini bubungan tinggi, rumah bubungan tinggi jadi semen. Betul. Nah. Coba kamar-kamar juga apa atau los? Ada kamar-kamar juga sebetulnya, karena di situ ada istilah kamar tamu, ada pedapuran kan, ada yang lain-lain, jadi ada juga. Bahkan ada sebelum masuk itu ada semacam pelataran. Ya, jadi ya biasanya ini tamu di situ dulu, kalau mau ke Lawang belum ada orangnya, di situ dulu menunggu. Ya, jadi ini khas benar kalau sebetulnya rumah khas Banjar nih, menarik untuk diamati. Nah, itu dulu Ibu Ida. Ya, Ibu Ida.
nanti kita arahnya nanti bagaimana melestarikan rumah bebungan tinggi ini yang sekarang ini sudah mulai punah. Ya, jadi tentu keprihatinan bagi kita. Dan satu lagi, rumah bebungan tinggi ini kan ya memang semuanya rumah tradisional Banjar itu selalu panggung ya karena menyesuaikan kondisi. Dan sekarang kalau tidak salah di pemerintah daerah itu kan ada perda rumah panggung Bu ya, karena banjir dan sebagainya calap kita ini. Jadi, tapi ya kadang-kadang ini masih perlu juga diintensifkan. jadi kada boleh membangun di atas sungai, Iya, lah, kada boleh. supaya Iya. mengganggu Ya resapan sungai. harus juga. Wah, ini orang bila membangun rumah pasti dikarasi halamannya. Ya, Ya apa jar orang tuh? diuruk, Diuruk. lalu Itu calap. diuruk itu, Lalu kita banyak calap kalau itu ini. buka Dicor ya. tangaleh. Iya nanti. Nah itu salah satu menyebabkan kita tuh banjir. Karena sebenarnya yang tempat air tergenang itu diuruk. Iya. Amun coba rumahnya kan ada pak Iya. banjirin tuh halaman diuruk bertahan kalau lah. Jadi dianjurkan rumah panggung. Ya rumah Nah, panggung harus sudah. supaya menghindari kebanyakan yang diuruk itu tadi. Memang Jadi, ada. supaya resapan baju. Iya, Bu Joy. Memang itu kan ada perdanya rumah panggung. Ini Tapi bukannya juga ada titian ya Pak ya? iya ya, kalau itu misalnya di atas rawa Bu ada air ada titian Bu. Memang karena kita ini kan tengah rawa. Iya. Ya, tapi Memang sekarang ya. itu ini yang jadi salah itu karena banyak urukan, banyak jalan yang ribet karena diuruk. Jadi yang seperti itu kelayaknya juga sudah mulai hilang titian itu. Lagian bertitian itu tadi mau dikade praktis wah ini lah. Ya ya. Dan bahari memang nyaman karena ulin masih banyak. Wah ini karena ulin sudah mulai hilang, hampir bertitian jadinya. Karena ulin itu untuk ulin. tumbuh itu berpuluh-puluh tahun. Oh, Ya, iya. sampai ratusan tahun yang kuat Kayu itu. besi lah. Jadi menandak menanam itu kadang kalau Wah, langsung itu mana hasilnya karena lawas tumbuhnya. Kalah. Jadi wah ini kalau di banjir itu Pak Le orang kada amun membangun itu kada mau lagi rumah hubungan tinggi itu sebagai aja sebagai apa ikon atau Iya, iya. maskot dari pemerintah. Jadi kalau yang masyarakat umum tuh rasanya tidak ada yang membangun model rumah hubungan Iya. tinggi ini Pak Le. Mungkin kayak ya Bu ya yang bisa masih mencontoh perpustakaan arsip itu ya. Iya. Ya. Ini kalau bagian-bagiannya itu sama juga ya? Manain ya Pak? Oh sebetulnya itu hanya bentuk luarnya Bu. Dalamnya kan beda karena ini kantor. Ya kalau Maksudnya kalau untuk rumah hubungan tinggi ini, jadi tetap ya ada ruang tamu. Oh iya sama Bu, ada- sama. Hanya modelnya saja dari luar ya. Gitu Betul. Dan mungkin di bawahnya itu juga ada fungsi lain yang bisa dimanfaatkan. Iya betul. Ya. Baik, ini akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Pandiran Pak Isukan. Sahabat budaya yang ingin bergabung juga silakan, kami akan tunggu pian seberataan pagi hari ini di line telepon 3252602. Barangkali karena ingin bernostalgia atau ingin sebagai upaya pelestarian begitu ya. Terus juga karena kondisi saat ini yang sepertinya sudah sering terjadi banjir ini Pak ya. Iya betul. Jadi ingin punya ide lagi begitu, ini kayaknya enaknya mau kembali ke suasana tradisional begitu, yang ternyata juga banyak pesan penting dari pembangunan ini. Selain sebagai upaya pelestarian juga ternyata bisa untuk menghindari yang namanya banjir ini Pak ya. Iya, Baik, kita iya. bersama kami di Pandiran Pak Isukan, kami akan kembali untuk Anda setelah kita dengarkan satu lagu berikut ini, Tanam Bamban Jangan Diparit. Ini apa artinya? Tanam Bamban Jangan Diparit. Apa itu beda? Beda Apa yang ini ahlinya artinya? nih. Bamban itu jangan ditarik. Tanam Bamban Jangan Diparit ya. Baik, kita dengarkan lagunya dan sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung silakan nanti di line telepon 3252602. Pak Alimudin juga sempat sampaikan ya bahwa di lingkungan Keraton Banjar ini khususnya di Keraton Martapura itu juga ada gitu ya Pak ya, Iya. dengan hubungan tinggi ini. Dan kalau sekarang contohnya di perpustakaan ya, Iya, iya. di gedung perpustakaan. Nah,
sekaligus kantor. Itu kalau sekarang apa itu? Itu ruko ya teman-teman? Itu namanya rukan. Rukan ya. Tapi sejauh ini memang kalau dikatakan jarang ya bisa, tapi kalau punah ya tidak sama sekali kan Pak ya? Iya, ya. Baik, ini kalau untuk kawasan Kota Banjarmasin selain yang di perpustakaan itu di mana lagi Pak yang bisa kita lihat sebagai rumah hubungan tinggi ini? Rumah Banjar yang Itu museum pusaka masuk. Museum masih ya, Masih museum. masih. Oh, Kalau Ya. di daerah Hulu Sungai masih banyak ya Pak ya? Itu rumah bahari biasa. Sungai Pak. di kalau Hulu Sungai itu ada rumah-rumah bentuk yang lain, yang misalnya Dengan bentuk yang lain. yang bentuk yang lain. Itu ada misalnya rumah baliku, rumah gajah menyusu, balai gini. Nah, ini tapi kalau untuk rumah hubungan tinggi ini memang tidak banyak lagi. Rasanya kalau tidak salah Museum Benya Baru itu juga Masuk ya? iya masuk ya, masuk juga. Karena memang di rumah hubungan tinggi itu ada ukiran burung anggang lah Pak. Iya, wah. Anu, Nah, lawan ini menjadi khasnya Pak. lawan naga ini. Ya, ya. Karena itu artinya perpaduan alam atas lawan alam bawah. Bu. Oh, iya. Nah kan jarang kayak itu bilangnya rumah penduduk biasa. Enggak. Ini yang membedakan ya. Ya. Bentuknya mungkin mirip ya, tapi ada ciri khas khusus ya. Ada khas khusus Bu. Nah, Barang- ini kenapa harus burung anggang Bu? Kan banyak burung nih di Kalimantan Selatan. Ya kan boleh nanya penasaran ini. Iya. Mungkin ada nilai filosofinya atau seperti apa? Ya. Terus sama di Barabai Pak lah yang Iya. ada tugu Hmm. di Barabai itu burung enggang. Ya, kalau Enggang apa anggang Bu? Enggang. Enggak. enggang. Kalau bahasa Indonesia enggang. Kalau kita Hausa nyebutnya enggang. Enggang. Mm-mm. Karena kan kalau misalnya kandangan kan ikonnya itu katupat Iya. tubuhnya. Kalau di Barabai ikonnya di endak apam lucu Iya. kalau iya. Atau nanas misalnya Bu. Nanas. Jadi orang memilihnya burung enggang ya. Hmm. Perpaduan Iya. antara unsur Alam atas dan alam bawah. Burungnya dianggap keramat yang lebih dibandingkan burung yang lain. Berarti ada Ya, ada keistimewaan keistimewaan. burung enggang Ya. ini ya. Kalau yang satunya tadi apa tadi? Naga. Naga. Ya. Naga. Itu mewakili yang apa? Bawah. Bawah ya. Karena naga itu kan walaupun naga itu di dalam ceritanya bisa terbang, tapi intinya naga itu karena ular dia kan hanya di bawah-bawah. Jadi mewakili alam bawah sebetulnya. Ya, kalau burung tadi alam atas. Iya, ini secara fungsi mungkin sekarang sudah bukan sekedar kalaupun bentuknya sama ya Iya, iya, sebagai tempat betul. tinggal ya, fungsi lainnya. Kalau dulu memang ini orang-orang tertentu saja yang bisa membuat rumah hubungan tinggi ini atau seperti apa aturannya Pak? Jadi sebetulnya rumah hubungan tinggi kalau bahar itu tidak boleh sembarangan Bu. Karena rumah hubungan tinggi itu hanya dihuni oleh raja-raja. Jadi rakyat biasa tidak boleh dong hubungan tinggi, harus yang bentuk yang lain. Jadi ada aturan, ya ada aturan. Itu aturan penghuninya Pak. Iya Lan. penghuninya. Tapi aturan rumah itu sendiri sangat banyak boleh. Iya. Nah ada penghuni Salah atap satunya apa? Di atapnya itu sindang langit kada pelapon. Ya. Menurut kita kan berpelapon, Hmm. jadi nyaman angin. Iya. Kemudiannya tuh sirkulasi udara bagus. Kemudian tangganya itu selalu ganjil. Iya. Ada Wah. katanya kada beli ganjil ya. Ada kekhasannya, ada kepercayaan di sana. Bu. Jadi kalau 5 nanti 7. Ya. 7 ya. gitu ya. Kemudian tangga cuma 1. Ya. kelilingnya itu diberi kandang rasin yang beukir. Iya. Jadi Kayak kita pagar sama-sama. gitu ya, Pak? Hmm. Pagar ya. Dan lawan rumah nang Enjong tadi itu bahannya itu kayu boy kada mau sampai Ya kayu. Iya. menjaga kita tuh anak permanen kata kawa. Jadi harus kayu semua. Kayu karena kan Kalimantan ini penuh dengan hutan rimba. Kayu ulin. Jadi bahan konstruksinya itu melimpah ya itu kayu ulin tadi. Ulin. Tahan loh, kan kayu besi. Kayak ratusan tahun tahan. Bu.
yang menjadi masalah memang bahannya, yang kedua sekarang mungkin tukangnya juga ya. Lebih rumit, lebih mahal biayanya dibanding Tukangnya ini ada aja ada masalah, cuma mungkin bahannya karena lebih Bahannya rumit ya. yang sekarang harganya sudah mahal ya. lawan kan itu termasuk yang dilindungi kata jadi soalnya Iya. kada boleh jangan bawa ulin menjual tuh, makanya ada tukang ojek pemilik apa Iya. ulin tuh itu ulinnya nah handap-handap aja kada depan Iya. panjang. Yang kayak Harus dulu dipotong-potong ya. Iya. Oleh. Kemudian pilih istimewanya rumah Iya, iya. perguruan tinggi masyarakat Iya. Banjar dulu ya. Iya. Itu yang ada teras kayak ada teras kecilnya itu Bu. Yang kata Pian tadi dipagarin gitu ya. Itu memang harus ada seperti itu ya. Ada di Biasanya anunya ada, Pak jangan ada kita orang pelataran, kampung ya. menyebutnya pelataran. Pelataran ya. Mm-mm. Saya punya 7x3. Biasanya tamu-tamu nunggu di situ sebelum masuk rumah. Ada Termasuk penyambutan ya, Bu. Penyambutan. Sebenarnya Pak Le yang rumah itu ada tubuh bangunan yang utama itu nama manjang lurus ke muka itu disebut bangunan induk. Ya, Tapi pulang di kiri kanan itu nempel pulang bangunan Ya. lain itu disambut lawan anjung. Iya, anjung. Jadi udah kayak tiga bangunan gonal. Jadi Iya, iya. seperti yang kita lihat di Mahalijai. Nah, ya. Itu ada anjungnya. Ya ada anjing. Jadi anjung kiri lawan kanan. Oh kayak sayap ya jadinya. Iya, dan harus seimbang. Oh, Ya. Simbol keseimbangan kiri kanan itu. Iya. hidup juga perlu Iya, keseimbangan. Karena kalau Ada tidak keseimbangan. seimbang, lawanan kiranya. Jadi sepertinya semua yang ditampilkan itu ada Ada semua nilai positifnya, simbolnya. Pak Lah. Ya, ada positifnya. Kemudian hubungannya tuh tinggi lancip Ya, Pak. menjulang gitu ya. Ada yang bisa bercintang langit itu apa Pak? Hubungan atap nang Itu memanjang kamuka. yang menjulang gitu ya. Kamuka tuh disambut sindang langit. Nang ke belakang itu disambut hambin awan. Memang berbagai bentuk rumah yang di luar yang berhubungan ini, Bu, sebetulnya. Ada hal yang menarik, Bu, kepercayaan dalam rumah ini. Kalau kita kan kita lihat rumah RSS itu lah, itu kan langsung ke dalam tuh, dari lawang kelihatan langsung. Nah, dalam rumah Banjar biasanya tidak boleh seperti itu, karena dianggapnya rezeki itu tampus tarus. Hilang. Jadi harus lihat kamar, dalam kamar. Lawang muka Ya. jangan tambur kalau Ya, belakang. kalau boleh. Kalau bisa itu diselengakan Harus berbelok. supaya rezekinya kagak di rumah. Jadi ada nilai-nilai yang menarik. Jadi membangun rumah sebetulnya orang merancang karena kepercayaan juga ini. Iya. Jadi kalau sekarang kan mungkin asal bangun lah. Tapi ada juga Pak pertimbangan misalnya rumah tusuk sate kata kayu. Oh iya. Nah, ini Ya, ya. itu kayak penceritanya tuh Bu. Itu Kode rumah bayar. Tusuk sate. Rumah tusuk sate itu kan bila orang lurus menghadap rumahnya, jadi teranjir rumahnya ibaratnya itu rumah tusuk sate. Jadi orang bila mengenai rumah itu kada bagus. Jadi Itu- bila juga jarang payu menurut orang Walaupun kadang-kadang apa pintunya tuh dirubah ke samping, tapi masih tusuk sate. Ya, Kan memang. itu pertigaan kan. Kalau orang Cina itu misalnya kada boleh kayak ini ya, tapi bentuk sudah kayak ini, tapi ada mode Solusinya ya. apa susurahannya tuh supaya ada terjadi kayak itu. Jadi diendakin apa aja kayak itu biasanya. Jadi Nah. bilanya itu menimbulkan aura yang kada bagus ya. Lalu supaya auranya kembali bagus ada misalnya. Sama nang kayak warung makan, bahannya ada boneka kucing misalnya yang pakai baterai tapi mengawai orang lalu. Supaya banyak datang lah. Datang. Itu termasuk apa ya? Polisopel apalah. Ya, besok. Dan ada juga yang menarik, Bu, adalah bahwa rumah itu untuk orang Banjar harus selalu menghadap ke matahari supaya rezeki datang. Iya. Itu matahari pagi, Iya. matahari pagi kan Iya. matahari sore kan? Matahari pagi, Bu, matahari Nah, pagi. matahari pagi. Jadi Kayak bilanya benang. bila matahari sore boy kada bagus ngarannya Matahari membelakangnya. hidup ya. Hidup, Ada matahari hijau, hidup hijau. ya. Lawan bilanya siang, bila pagi itu menghadap matahari berarti siang sudah kada panas. Iya. Nah, sudah kada Jadi panas kalau halaman sudah nyaman siang duduk. sudah membelakangi. Iya, belakangnya beneran. hujannya rezeki jauh hujannya. Oh iya. Iya.
kepercayaan. Jadi ada Ya. banyak Banyak hal ya hal-hal sebenarnya. yang Ya. harus diperhatikan ketika Itu amun berduit kau aja pengen dulu ya kalau amun misalnya rumah ada misalnya rumah RSS kemudian pilihan tinggal sedikit ada kawa bicara Kalau nang kamu mana hindar. Iya. yang penting ada sudah syukur luar biasa ya ala. Iya. Mm-mm. Iya. Jadi nilai plusnya adalah rasa syukur itu. Iya. Iya, betul. Ya, Karena banyak hal yang dipertimbangkan boy. Ada sekedar pemilihan tapi juga unsur dananya. Nah, itu. Sekarang keinginannya bertumpuk-tumpuk kalau tidak didukung dana juga nggak jadi, Bu. Kan. Ini betul sekali. Kata kawannya. Tapi setidaknya dengan kita mengetahui keberadaan atau ya sekilas mengenai rumah hubungan tinggi masyarakat Banjar ini, paling tidak kita tahu bahwa masyarakat kita orang-orang Bahari ini Iya. sudah begitu mempertimbangkan dengan baik Bu, Iya, ya betul, pembangunan betul. rumah ini, walaupun kalau dulu hanya kalangan bangsawan lah, Iya, raja-raja iya, yang iya. bisa menempati ini. Iya, Tapi betul. kalau ada nggak sih Bu aturan baru Pak, kalau sekarang ingin masih berlakukah? Kalau misalkan sekarang bahannya ada, dananya ada, bikin rumah yang seperti ini apakah dilarang atau seperti apa? Boleh aja misalkan kalau ada aturan lagi. Itu kan aturan Bahari di istana. Ya, sebagai Kerajaan, bentuk kita iya, boleh menghargai. menghargai budaya peninggalan. Iya, melestarikan Ya. budaya. Sekaligus juga mencintai Iya, peninggalan betul. cagar budaya Indonesia. Betul. Siapa tahu jadi terus pengenannya Bisa deh. Ya, yang Tapi hubungan mama tinggi. yang Bu. diurusin. Iya. Atau kan Ibu Ida tadi bilang juga kalau misalkan rumah hubungan tinggi ini tapi dalam bentuk yang lain, misalnya kalau mau bikin rumah tempat usaha misalnya depannya aja ditiru itu bisa ya Bu ya? Ya, Bisa. aja. Makanya ada di sini kan rumah makan yang terkenal karena ciri khasnya tuh rumah Bahari. Iya. Jadi makanya ngaran warungnya tuh Pondok Bahari. Nah, iya. kan Karena bisa rumah jadi Bahari yang dipakai. apa ya? Sekarang ini kan yang viral-viral gitu ya. Pondok Kembali ke Bahari. tempo dulu. Nah, asal jangan kita Bahari yang muncul Bu. Nah, itu CLBK. itu. Ya, Tapi kan kalau memungkinkan ya tidak apa-apa lah. Jangan menoleh ke belakang Bu. Karena nggak ada spionnya Bu. Ini nggak kelar-kelar nanti ya. Iya. Ya, jadi begitu matangnya perhitungan para leluhur kita ini Iya. ya, termasuk juga dalam urusan tempat tinggal begitu ya. Kalau misalkan itu kalau misalkan nempel di tanah kan ada tangganya, Ya. ada tangganya. Nah, apakah ini juga berlaku kalau misalkan di daerah rawa Bu? Kan mesti ada titian, ada apa gitu kan? Iya, Yang harus dibuat iya, tetangga itu. harus ganjil ya. Iya. Kenapa Bu harus ganjil? Apa paling ganjil itu Ya, mungkin memang ada sudah filosofinya. sudah kepercayaan ya. Kepercayaan. Bahwa itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada nanti dampaknya yang terkena penghuni rumah itu. Jadi sudah menjadi kepercayaan ya, betul. Iya. Turun-temurun seperti itu ya. Nah, Pak Ali selain rumah hubungan tinggi yang jenis rumah adat Banjar itu apa aja lagi? Nah, Tapi yang jadi jadi maskot ini ya memang iya Yang betul. jadi maskot memang rumah Ini yang- hubungan tinggi, tapi ada lagi jenis lain Ada, Pak jadi lah apa Pak? ya misalnya ada rumah balai bini, Balai ya. Ah itu berarti bibinian aja kan mengenai. Jadi rumah balai bini ini rumah adat Banjung juga, tipenya balai bini. Ini dihuni memang Putri Sultan. Nah, dan warga Sultan dari pihak perempuan. Makanya namanya rumah balai bini. Kalau balai laki. Balai laki, nah sebaliknya ini dihuni para pengawal menteri, nah, Oh. pengawal. Berarti lebih tinggi balai bini lah, Ya, sesuai dengan ini. Kalau balai sesuai bini dengan kan kebutuhan Pak lah. karena Disesuaikan keturunan saja. anak-anak raja. Iya, awal-awal. Itu banyak di Dulok Sado ada rumah balai lah Pak lah. Oh iya ada. Ada. Nah ininya ada juga Bu yang rumah gajah menyusuk. Nah ini ini khasnya itu bangunan induknya menggunakan atap perisai buntung. Cirinya bentuk limas dan hidung wapicik bagian depan. Jadi lancip kada tajam. Ulun kira teh ada ukiran gajah manyusuk kan? Ada. Kalau gajah baliku Iya, itu Pak. ada Gajah Baliku itu rumah Banjung juga pada zaman Kesultanan untuk tempat wali raja yaitu para keturunan garis utama atau bubuhan para gusti.
Jadi buat Gusti aja nongkawa badiam di rumah Gajah Baliku. Yang lain kada boleh deh. Kalau mampir aja Pak. Boleh aja, Pak. Kayak bisa bertamu. Pas singgah. Iya, tapi bahal itu kan ada aturan biasanya kalau bertamu itu. Kalau bukan kaitannya dengan urusan kerajaan tidak boleh biasanya. Ya. Karena bahal itu pula kalau orang Gusti harus orang Gusti juga, menikah orang Gusti. Wah ini ada lagi kalau lah. Kada. Nah, wah ini siapa aja boleh. Kalau Mencari. sekarang rumah sultan Pak. Tapi sultan yang gimana ya? Kalau dulu namanya sultan itu kan yang apa yang Keturunan ada istilahnya, dari ada dulu. keturunan. Ya keturunan empatnya raja gitu. ya. Sekarang pokoknya kayanya yang kuaya gitu Pak. Iya. Saking kayanya Suci Banar Ya, Sultan Imam Pak. lalu disebut sultan, ya. Sultan Andara. Ya. Sultan Iya. Martapura. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Hairul itu sebetulnya menarik karena ini mengangkat kembali ya budaya Banjar itu. Masalah silsilah dan sebagainya. Iya. Iya, cuma ya yang jadi masalah kan karena kadang-kadang salah itu kan tidak semua orang itu mendukung ya. Iya. Iya, yang itu yang jadi masalah. Kalau hal itu yang namanya sultan ya raja, karena Otomatis. iya otomatis. Sekarang kan karena beda ya lain ya. Saudagar Iya sekarang. saudagar sekarang. Iya, saya Iya. itu kok penasaran loh yang bawahnya itu loh Pak. Kan ini kan tadi ada tangga, terus Iya. tangganya itu juga anak tangganya kan harus ganjil. Iya. Nah jadi di bawahnya itu otomatis kan ada beberapa fungsi. Kalau misalkan di darat itu mungkin bisa buat ternak ya Iya iya di iya. bawahnya. Nah kalau yang rawa ini terus fungsinya apa? Kalau yang di rawa ini kan sayang kalau nggak digunakan. Iya. Kalau yang dirawat itu ya Kalau misalkan enggak di apa pun enggak dipakai cuma kan karena rumah panggung. Tapi kalau di darat itu dipakai biasanya untuk otomatis apa ya, dipakai ya penyimpan kalau apa bisa ya. Tapi itu termasuk melindungi ekosistem bawah, Ya. ekosistem airnya sungai. ngalir di bawahnya Iya. ya. Nah, jadi Nah. makanya orang di Banjar nih bahannya mau ujung kan usah jauh-jauh, di bawah perumahan. Malah sudah dapat perumahan dua sungai ya. Anda Iya, itu, iya. bilanya dalam banyak untuk mau ujung di rumah aja. Nah itu berarti kan termasuk menjaga ekosistem laut Iya, karena iya. kada di apa pengaruhnya kada ditutup. kada Iya, dituruk, betul. kada Bebas. diuruk. Kalau yang datang ilung Bu. Nah yang datang ilong Itu harus kawa di- jadi ya, harus bersih, daya ya. gunakan anu Iya. bahan baku boleh Iya. tas ya kalau Iya. Tapi jadi yang ambil positifnya aja. ya, tapi yang paling penting ini adalah sebenarnya kearifan lokalnya itu. Iya, ya. iya. Iya. Tadi ada hubungannya tadi bagaimana kalau rumah itu di darat. Nah ini saya bandingkan dengan orang-orang Bugis Mandaru ya di Sulawesi itu. Dia juga panggung, Iya. tapi di bawahnya itu dipakai untuk ternak ayam, ternak itik, Oh. nah menyimpan kayu bakar. Iya. Itu kan usah di anu Pak, kan usah di wadah pian. Udah ulun di kandangan tuh berumahan tuh tak pakai juga gesan membeternak itik, Iya. ayam. Ayam, itu manu apa kayu itu. Jadi kalau di darat Rumahan. masih multifungsi ya, Ya, tapi kalau di air mungkin lain pulang fungsinya Iya. masih berfungsi cuma lain pulang. menyesuaikan. Mungkin ini kondisi. Pak yang perahu-perahu itu ditambatkan. gitu. Iya betul Bu ya Oh, tambahkan. heeh. Nah, Kalau bahan sepeda itu motor kan- ditambatkan di situ hilang. Ya, jukung kan ini pakai jukung biasanya kalau dulu transportnya nih. Transportasi jukung. Iya, jadi dia orang tuh rumah kan di dalam rumah tuh ada waton. Itu waton tuh Waktu. gunanya untuk apa, Pak? Waton itu biasanya kan untuk naik Bu ya. Oh, Ya naik ini. kalau sama di masjid kan ada 1, 2, 3 naik. Kayak pengganti tangga itu waton Iya, istilahnya Bu, ya ini, waton. ini. Waton. Jadi Gimana? kadang-kadang ya Ya. duduk di waton tuh ya. Iya. Cuma itu untuk mungkin rumah di darat Bu ya, tapi Iya, kalau di rumah sini di tidak ada darat. ya. Iya. Waton. Oh, yang membedakan. Iya, di- waton itu ada di rumah di darat. Mm-mm. Tapi dari air itu enggak bisa. Kapan terakhir Cil Irus pian duduk di Watun? Nah jadi ini aja dari sejarah. Jadi memang kalau kita melihat di perumahan tradisional ini kan ada watun, ada ambil, ada hubungan. Kosakata seperti ini kalau hilang rumahnya maka hilanglah kosakata budaya itu ya. Jadi itulah sebabnya juga mungkin sekarang itu para peneliti, orang-orang bahasa, orang budaya itu harus supaya itu merekam masa silam sehingga tetap dikenang generasi. Lolongkang Iya, gitu ya. berongkang. Kami jendela
mana ada ruko lolokangnya kan gitu kan. Iya. Otomatis ini kaitannya dengan rumah tradisional Iya, ya. betul. Di Banjar nih kan bu, calawas kan ulang Banyak kada suah yang lagi memakai banyu datang di sumur, pasti beli tinggal Nah, iya, kan iya. beli memakai kata sumur toh. Iya, udah Ada berarti. lagi. Pada ulun masih boleh Oh di mana tuh yang di Banjar Baru kah? di bati-bati. Oh di Bati-Batihan masih Tapi dipakai kalau karena kami- memang memakai kalau kada dipakai kan Kalau kami di Hulu Sungai itu pakai pompa itu nah. pompa benyo. Jadi selang Sumur. itu sumur bor, selang itu bisa sampai 40 meter ke bawah. Oh, dalam ya. Hanya dapat banyu. Berarti biaya banyak sekali biayanya tuh lah. Dalam pada ulun 6 meter sudah keluar gitu ininya. Tuh, berarti Dan pakai mesin sumber bisa air. pula sumurnya lah. Bertimba ya, bermesin ya. Jadi kalau semuanya digunakan Bu, kalau misalkan aku olahraga ulun itu aja sibuk. Oh. Senam Jadi senam kekar badannya ya. Saya. Anu bu itu airnya tuh rasanya sama lah bu lawan bakapur. Oh jelas beda Bu, seger. Apa ya kan nggak ada bau-bau ininya kan? Oh. jadi- Kalat juga Enggak kadang juga, Oh. enggak. Mungkin kalau daerah di mana gitu yang ada kalatnya, kalau di mana ulun Biasanya daerah Tanah Asam tuh kalat Iya. Anu sini ini pakai dari Bati-Bati. Oh, iya. Jauh pada Banjar lagi. Enggak kalat. Iya. Kalau di mana di daerah Gambut. iya daerah Brambay itu apa ya Belawang itu masih ada kan yang kayak asam-asamnya gitu. Iya, Karena warna- kena rawa ya warna sama airnya tuh Banjarmasin. warna airnya pun kadang anu warna hirang. Nah, di situ Kalau di Banjar alhamdulillah. Baru anu Bati-Bati kan bening itu ya. Iya. Itu kekayaan daerah kita ya. Jadi alamnya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai apa untuk kebutuhan tempat tinggal. Iya. Salah satunya adalah peruntukannya untuk ini rumah ya. Iya. Dalam hal ini adalah rumah hubungan tinggi. Baik, sebelum kita akhiri barangkali kesimpulan dari topik kita, silakan Bu Ida dan juga Pak Ali. Jadi Pak Lan intinya kita harus berupaya untuk melestarikan rumah adat dari masyarakat Banjar ini. Salah satunya yang ada itu perlu perawatan supaya tidak rusak ya kalau kalah. Iya, betul. Kepala menambahkan. Ya, saya tambahkan bahwa memang pelestarian rumah hubungan tinggi atau rumah adat tradisional umumnya di Kalimantan Selatan itu perlu dilakukan karena bagaimanapun juga ini tentu akan terkait dengan bagaimana menghargai budaya masa lalu yang akan sampai pada generasi yang akan datang. Nah, dalam hal ini bukan hanya pemerintah bertanggung jawab misalnya dalam pariwisata, budaya, tetapi juga masyarakat kita umumnya. Bagaimana supaya generasi ini tetap menghargai budaya lokal sebagai kearifan lokal ya, yang tentu memiliki nilai tambah dibandingkan dengan yang lain. Barangkali itu saja ibu-ibu, mari kita tetap melestarikan budaya Nusantara khususnya hubungan tinggi di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali, Ibu Ida. Karena satu catatan penting juga buat kita bahwa selama keberadaan rumah hubungan tinggi masyarakat Banjar ini dilestarikan, maka istilah-istilah atau kosakata dalam penyebutan dari bagian-bagian rumah tradisional masyarakat Banjar ini juga akan terus lestari ya, seperti bagian utama, kemudian juga ruangan-ruangan yang ada dalam rumah tradisional masyarakat Banjar ini juga akan terus diucapkan, dan ini adalah kekayaan yang tentunya harus kita jaga, harus kita lestarikan. Masyarakat Banjar memiliki rumah hubungan tinggi sebagai rumah tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ida Komolasari.